dalam konteks matematika ya. Dalam konteks ini juga harusnya nggak ada yang betul-betul mutlak 100% dan 0% biasanya. Jadi kalau misalnya kalian kayak dapat disuruh hitung probability, terus tiba-tiba dapatnya kayak 17 atau 12, itu berarti kalian salah. Terus distribusi. Ini distribusi sebenarnya pokoknya kayak bagaimana sebaran suatu probability di antara kemungkinan yang terjadi. Distribusi yang biasa kita kenal juga ada distribusi normal. Ya itu sih paling banyak. Distribusi normal itu contohnya untuk kayak menentukan nilai atau batas bawah, misalnya nilai A, batas bawahnya berapa gitu. Itu bisa dipakai sama dosen. Ya, kalau kita lihat di sini, coba lihat kurvanya. Nih kayak gini. Jadi diambil yang paling banyak yang paling banyak nilai yang didapat toh, kayak gitu ceritanya. Misalnya ya, nilai orang paling banyak dapatnya nilai 60 ya, dia bakalan kurvanya naik ke sini 60 gitu. Makanya habis itu diturunkan standarnya. Kayak gitu sebenarnya. Terus apa di sini? Konsep dasar statistika ini ada variabel data populasi. Ya ini variabel toh. Apa ini? Grades kayak gini, grades. Ini untuk bahasa apa? Kita anggap saja dia grades. Dua-duanya. Ini variabelnya toh. Terus populasinya ini semua. 100 apa ini? Ya, anggap saya 100 orang toh. Anggap saya 100 orang, populasi itu kayak banyaknya ruang yang kita amati gitu. Banyaknya ruang yang kita amati. Terus kalau data ya hasil pengamatannya, ini datanya. Terus aplikasi. Nih, sistem rekomendasi produk online. Dilihat dari misalnya kan kalau ya, tapi kayaknya nggak perlu ya jelaskan terlalu ini deh, terlalu deep tentang ini. Mendingan kita langsung saja ke coba yang kedua ya. Sangat boring. Saya sebenarnya mau fokusnya ke sesuatu yang nggak terlalu dijelaskan sama Bu Novi. Contohnya yang ini. Di pertemuan kedua sih banyak yang nggak terlalu dijelaskan dan ada tugasnya tiba-tiba tuh. Ruang sampel diskrit itu contohnya apa sih sebenarnya? Ya kayak salah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan nggak ada tuh. Sorry saya nggak tulis sampai akhir karena saya nggak bawa mouse. Saya cuma pakai touchpad. Jadi dia tidak apa ya? Dia tidak berlanjut dari sini ke sini datanya. Maksudnya itu kayak kalau misalnya kita mau menyebutkan semua elemen-elemennya, kita bisa hitung bilangan cacah toh, bisa dicacah 1, 2, 3, 4. Bedanya dengan continue itu kayak gini. Kalau misalnya dia ruang sampelnya itu dari 1 sampai 5. Ini sudah beda Ini sudah beda dengan yang ada di sini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini dan ini itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena yang ini dan yang ini tidak berlanjut. Dia saling lepas sebenarnya. Dia bisa dicacah. Kalau yang ini kan ada misalnya 1,0001, bahkan 0,000 bla 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 bla, terus lanjut sampainya 5 gitu. Jadi semua bilangan real yang ada di antara ini. Makanya di sini dikasih contoh itu tinggi badan, suhu, jarak, kayak gitu. Terus kalau yang contoh diskrit ini banyak produk yang cacat. Nah ini kan bisa dihitung bisa dicacah.
kecelakaan lalu lintas, pasti kan nggak ada yang kecelakaan lalu lintas yang kayak 1, bla 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 bla, karena dia bisa dicacah, bisa dihitung. Oke, terus kita coba lihat ini. Ini jangan ini, nggak jelas. Ih, kenapa tiba-tiba ini? Oh, nggak lengkap ini ternyata. Bentar ya, mendingan saya kasih lihat tugas saja kalau gitu, lebih bagus. Oke, mendingan kita lihat ini. Kemarin kan ada kita dikasih untuk ruang sampel discrete dan ruang sampel continue, tapi di situ menurutku ini sudah mengcover semua sih, mengcover semua hitungan yang terkait sama probability dan juga ruang sampel, terus ada juga ya ruang sampel dan probability. Ruang sampel, terus bagaimana caranya kita tentukan juga kalau misalnya dia continue, terus kita identifikasi elemen-elemennya, terus ada simbol-simbol kayak gini. Nah, saya coba jelaskan dulu satu-satu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin ruang sampel, biasanya dilambangkan sebagai S. Nih, tapi di sini kita coba lihat contoh yang nomor 3. Nah, di yang nomor 3 itu kita cuma dikasih data seperti ini. Ubah acak X menggambarkan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan. Hitung probabilitas munculnya X sama dengan 4. X ini kan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan. Sebenarnya ini informasi yang diberikan sama soalnya kurang. Kurangnya di mana? Kurangnya itu di dadunya ada berapa. Kalau misalnya dadunya 2, dia kan bisa 22 toh. Tapi di sini kita asumsikan dia coba melibatkan sebuah dadu. Makanya saya tulis di sini, misalkan kejadian ini hanya melibatkan sebuah dadu, terus di sini juga saya tulis S adalah ruang sampel. Kalau misalnya kita kerja soal yang probability, kita mau tentukan dulu ruang sampelnya itu kayak gimana sih. Terus dari pengubah acak itu, kita mau cari berapa jumlah kemungkinan dari pengubah acak yang diberikan di soal. Tadi kan ini kemungkinan muncul X sama dengan 4 toh. Nah, kita hitung nih berapa kemungkinannya. Kemungkinannya muncul angka 4 itu cuma 1 kali toh. Kalau dadunya 1. X sama dengan 4 maksudku, jumlahnya. Ini salah. Harusnya jumlah mata dadu 4. Nah, terus N ini pokoknya kayak jumlah. N itu jumlah. Terus maksudnya NX ini jumlah dari kemungkinan ubah acak X. X ini kan kemungkinan. Nah, N ini jumlahnya ada 1. Nah, terus kalau kita mau cari probability, kita hitungnya itu jumlah kemungkinan dari ubah acak yang kita mau cari. Terus kita bagi dengan jumlah dari ruang sampelnya. Jumlah dari ruang sampelnya kan ada 6 toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini 1/6. Itu untuk yang discrete. Kalau discrete memang gampang. Apalagi kalau dadu contohnya toh. Nanti ada lagi yang saya ingat itu, saya sempat notice Bu Novi tidak terlalu jelaskan yang pakai kombinatorial. Terus kalau yang continue, ini yang biasa orang bingung juga sih sebenarnya. Yang penting kita harus pintar tentukan bagaimana sebenarnya batasan-batasannya. Contohnya, ini rentangnya, biasanya kita kan dikasih rentang tuh 50 sampai 100. Nah, berarti ya kita bikin ruang sampelnya itu dari 50 sampai 100. Terus kita juga harus tulis kalau X itu elemen bilangan real. Ini bacanya X elemen real. X itu berada di antara 50 dan 100. biasanya ini dulu sih. Ini dulu, baru koma, terus nanti X elemen real. Terus yang suhu udara
ini kan dia mau ukur suhu Celcius di suatu daerah. Nah, terus kita disuruh cari ruang sampel E. Kalau kalau kalian, oh iya juga, kalau kalian lihat di sini dia pakainya ruang sampel E di namanya. Ya enggak apa-apa, sebenarnya itu cuma nama. Tapi normalnya biasa kita pakai S saja. Tapi kalau misalnya ditentukan memang di soal, kalau misalnya dia namanya E, jangan ku ganti Ki. Karena harus kita lakukan sesuai yang dimau oleh soal. Makanya di sini kita tuliskan E sama dengan. Nah, terus kalau misalnya mau buat ruang sampel sama kayak tadi, kita buka kurung kurawal, terus habis itu tentukan batas-batasnya dulu. Ini tak balik tapi normalnya ini dulu baru nanti X elemen realnya. Jadi dia kayak gini. X elemen real. Anggap saja ini elemen. Nah, saya copy sajalah. Allah. Astagfirullah. Data copy. Ya, oke. Oke, ups. X elemen real. Nah, biasanya kayak gini. Jadi rentangnya dulu, lobet. Bentar ya. Sabar. Buka tes dulu. Oke. Nah, rentangnya dulu. Ini kenapa bisa minus 273? Karena kalau kita pakai common sense, Celsius itu kan, suhu itu kan satuan internasionalnya Kelvin, toh. Nah, dan tidak ada suhu yang di bawah 0 Kelvin. Satu Kelvin itu berapa ini sih? Berapa Celsius? 1 Celsius itu berapa Kelvin sih? Nah, itu kan ditambah 273, toh. Nah, berarti kalau kita mau bikin 0 Kelvin ke Celsius, itu berarti minus 273. Minus 273 Celsius itu berarti sama dengan 0 Kelvin. Kenapa bisa? Karena ya, kalau kita tambah 273 ini, dapat hasilnya 0, toh. Makanya mulainya minus 273 sini. Terus habis itu, nggak ada batasan suhu, toh. Jadi kita taruh infinite di sini. Oke. Harus kalau misalnya dia continue harus pintar-pintar kasih kasihkan batasan-batasan. Terus jangan lupa juga ini yang selalu Yasen atau Bu Novi perhatikan atau tidak, tapi kalau saya perhatikan sekali ini. Harus kau tulis aturannya. X-nya itu apa? Kalau kau tulis minus 273 terus X terus di sini infinite terus nggak ada ini. X-nya itu bisa apa saja gitu. Dia bisa bilangan natural, bilangan asli. Dia juga bisa real, bisa kompleks kah? Ya kita nggak tahu toh. Makanya harus biasakan tulis ini Excel dan real. Terus habis itu yang nomor 3 ini kalau kita lihat soalnya, ubah acak Y yang menggambarkan waktu perjalanan dari suatu titik ke titik lain. Ini juga menurutku kurang jelas sebenarnya. Jelas, tapi kita asumsikan saja Y itu berarti salah satu waktu di antara 10 sampai 20 menit gitu ya. Entah berapa menit. Nah, terus kita coba hitung nih probabilitas ruang sampel. Kita tulis lagi ruang sampelnya dari 10 sampai 2 bla 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 menit dan seterusnya. Oke, terus habis itu karena kita mau cari probabilitasnya, berarti kan kita harus cari ruang sampelnya itu ada berapa. Toh? Itu coba kita harus hitung. Kita harus hitung ruang sampelnya berapa. Ini kan 10. Toh? Terusnya 20. Kalau misalnya dia bisa dicacah kayak gini. 10, 11, 12 sampai 20. Ini kan gampang dihitung toh. Kita sisa hitung saja ini 1, 2, 3, 4,
5, 6, 17, dan seterusnya sampai 20. Oh, kita dapat begitu. Tapi ini tidak berlaku kalau dia continue. Karena kita harus hitung satu-satu juga. Ada 10,000001, terus bahkan ada yang lebih kecil daripada itu. Makanya kalau kita mau cari semua yang ada di sini, berarti sama kayak kita cari luas grafik dari rentang ini 10 sampai 20. Nah, cara carinya itu ya kalau misalnya kita mau cari luas grafik ya diintegralkan tuh, gampangnya dihitung ke semua. Integral kan tambah ini semua tuh, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, yang garis-garis saya ubah garisnya deh. Garis ini ditambah juga, ditambah, dan seterusnya sampai dia mencakup semuanya. Nah, makanya kita pakai integral di sini. Mungkin kalian dapatnya apa ya itu? Saya juga tidak tahu namanya. Rumus apa begitu, tapi pokoknya itu integral juga. Integral dari satu titik ke titik lain. Ini pelajaran SMA, integral dari 10 sampai 20. Ini kenapa bisa dia x dx? Ya karena dia kan garis lurus tuh. Ini kita mau hitung ini, terus ini kan garis lurus. Nah, terus kita mau tambahkan ininya. Makanya dia jadinya x. X dx. Terus kalau integral kan berarti kalau integral x saja berarti kan x kuadrat per 2 atau x kuadrat per 2. Nah, karena dia ada range-nya, berarti kita kasih masuk range yang di atas, terus dikurangi dengan range yang di bawah. Nah, terus dapat nih 150. Kalau kalian nggak mau hitung terlalu lama, toh, ada aturan kuadrat. Jadinya 20 tambah 10 dikali dengan 20 kurang 20. Ini cara cepatnya. Ini kan dapat 30, ini dapat 10, 300 bagi 2, dapatnya 150. Nah, ini NS-nya. Jangan berhenti di sini. Biasa orang dia berhenti kalau sudah dapat ini dia berhenti. Padahal yang dicari itu probabilitas. Kalau kalian bilang ini probabilitasnya 150 ya salah dong. Probabilitas itu enggak bakalan lebih dari 1. 100% kan 1 toh. Makanya di sini kita cari ini probabilitasnya Y itu banyak kemungkinan dari Y, terus banyaknya ruang sampel. Kita dapat 1/150. Oke. Terus habis itu kita coba lanjut yang saya bilang tadi. Saya cari dulu. I don't like this. Saya coba baca-baca dulu ini. Skimming yang mana yang bagus kira-kira. Ini contoh ya, ini contohnya kalau dua dadu toh, dua dadu. Kalau dia bilang jumlah titik 11, berarti kan ada bisa 56, bisa 65. Kayak gitu. Kalau misalnya jumlah titiknya kayak 5 begitu, kan bisa 23, 32, 41 dan 14. Aturan penjumlahan. Ini kemarin dia tidak terlalu jelaskan ya sepertinya. Kalau misalnya kita mau cari misalnya probabilitas dari A dan B, misalnya ada ya contohnya di sini. Ini contohnya ya. Dia bilang probabilitas ini kita dikasih enak karena kita sudah dikasih nih langsung probability-nya. Probability-nya mahasiswa lulus mata kuliah statistik 2/3. Terus mata kuliah matematika itu 4/9. Probabilitas lulus kedua mata kuliah 1/4. Ya, kita juga sudah dikasih probabilitas lulus keduanya. Kalau lulus kedua berarti dan toh. Dan
Kalau misalnya dia bilang atau, ya berarti pakainya yang ini, atau. Ini kan atau toh. Terus yang ini tuh dan. Jadi makanya di sini PA kita definisikan dulu A itu yang lulus statistika, terus B itu yang lulus matematika. Nah, terus karena dia bilang di sini tentukan probabilitas mahasiswa akan lulus paling sedikit satu mata kuliah. Ini kan berarti bisa jadi statistika, bisa jadi matematika juga. Ini kan berarti atau toh. Kalau kita pakai common sense atau jadinya berarti sesuai rumus yang ada tadi, kita bisa pakai probability dari A or B itu probabilitas A ditambah dengan probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A dan B. Nah, tapi ini cuma berlaku kalau misalnya A dan B itu uh, tidak saling lepas. Kalau dia saling lepas, sesuai saling lepas atau terpisah gini, dia kan berarti tidak ada irisannya sebenarnya. Ini sebenarnya pakainya konsep yang ini toh. Misalnya ini A, ini kejadian A, ini kejadian B. Kita cari ya, kan kita gabungnya toh, gabungan. Ini gabung toh, gabung. Kalau misalnya dia saling lepas kayak gini, ya kita sisa tambah saja A dan B karena dia enggak berkaitan satu sama lain. Kalau misalnya dia bisa jadi berkaitan, nah kan berarti bentuk diagramnya itu kayak gini, A sama B. Nah makanya kita tambah dulu A-nya, terus tambah dengan B-nya, terus kita kurangi ini dengan gabungannya, irisannya ini. Ini kan irisan toh. Ini irisan, ini gabungan. Oke. Oke. Ya di sini ditambah terus D kurang, ya dapatnya kayak gini. Berapakah peluang untuk mendapatkan jumlah titik dadu yang muncul? 7 atau 11. Ini juga 7 atau 11 toh. Kalau misalnya kita sudah lihat nih kayak atau terus ini juga penting. Dia bilang dua bodadu. Berarti kita bisa tahu kalau misalnya ruang sampelnya itu ada 2 bodadu toh. Kayak gitu. Terus kita coba cari nih kejadian pertama, misalnya kita definisikan ini sebagai kejadian pertama toh, muncul angka 7. Terus yang kedua ini B misalnya yang 11. Jumlahnya 7 sama jumlahnya 11. Nah, yang jumlahnya 11 ada 56 sama 65 toh. Kalau dia jumlah titik dari yang muncul 7, misalnya ada 43, 34, ada juga 24, 24, 25, 52, terus ada juga 16, 61. Berarti ada 6. Oh, ada 6 kayak gitu. Makanya terus di sini 6. Saya nggak tahu kalau maunya kayak gimana, tapi bagusnya memang kalau kita kasih kita tunjukkan lah kalau misalnya dia nggak terlalu banyak, jadi kayak ini 2 buah dadu gitu. Kalau dia nggak terlalu banyak, mendingan kita tunjukkan apa saja kemungkinan. Misalnya kita tulis kayak 61, 16 dan seterusnya tadi. Tapi ini kayaknya untuk mempersingkat ya dia sisa ini sisa sisa dia tulis sisa aja langsung 6. Oh ini juga contoh kejadian yang saling lepas. Nggak mungkin toh ada kemungkinan yang jumlah mata dadunya itu 7 sama 11 karena kan mereka berdua ini dari awal sudah berbeda toh. Jadi nggak mungkin ada satu kejadian yang jumlahnya 7 atau 11. Nggak make sense. Makanya dia saling lepas. Nggak perlu dibingung saling lepas dan tidak saling lepas, nggak perlu dihafal sebenarnya. Kok sih saya ingat kalau P gabung B itu A gabung B ding, A ditambah B dikurangi dengan A iris B.
Nggak perlu Joko ingat ini saling lepas, ini tidak saling lepas, bla 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 bla. Kalau misalnya dia saling lepas ya ininya nol aja nanti. Jadi aman. Yang penting paham konsepnya. I'm sorry. Ini contohnya sama jika yang tadi sama Ji. Tapi kalau misalnya dia banyak kayak begini, dia itu eh, berarti irisannya kita bikin kayak gini. Ada banyak tuh. makanya kalau dilihat tuh di sini, misalnya ada 3 nah, kalau 3 ya kita tambah Ki ABC, terus dikurangi dulu irisannya AB, irisan AC, irisan BC, terus ini untuk tiga-tiganya, terus habis itu ditambah dengan irisan terlalu ini. Tapi pokoknya saja dengan irisan 4 diagram Venn. Diagram Venn kan namanya itu. Mana ya contohnya, contoh gambarnya? Nah ini, kayak Ikigai. Oh 3 deh. Nah pada 4. Ini contohnya 4. Jadi sebenarnya ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau bisa kita ambil semua nanti, berarti harus ada yang kita kurang gitu. Irisan-irisannya. Ya, jadi kalian coba-coba misalnya menambahkan dan mengurangi sih sebenarnya. Harusnya ada patternnya sih, patternnya. Kalau dia 3 gini ya. Kasih gambar tadi. Nah ini, kalau dia 3 kan gini. Nah, ini kan ditambah semua. Kita tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, terus kita sudah kurangi juga dengan irisan ini, terus irisan ini, terus irisan ini. Tapi kalau misalnya kita kurangi dengan yang itu, kurangi dengan yang irisan-irisan yang ini, ada satu bagian yang tidak tertambah. Berarti kan ini udah ya. Ini udah. Ya udah. Ya udah juga. Ada satu bagian yang tidak tertambah. Bagian yang di tengah ini. Karena dia terkurang-kurang tadi. Nah, makanya di akhir nanti setelah dikurangi semua, itu kita mau tambah Ki dengan kurangnya yang ada di sini. Tambah. Gabung semua tiga-tiganya. Oke. Lanjut dulu. Komplement. Ini kayaknya bakalan ada juga deh, bakalan masuk sih. Bakalan masuk di soal harusnya. Kalau misalnya ada satu kejadian, misalnya saya definisikan A sebagai kemungkinan munculnya bilangan genap. Bilangan genap di antara 1 sampai 10. 1 sampai 10 dan misalnya 1 X. Nah, ini sekalian kuis deh. Saya mau minta seseorang yang berani menjawab ini. Oh, sorry lama nulis. Ini, oh ya Allah. Ini berarti 1 lebih kecil X lebih kecil 10, koma X elemen natural. Ini ruang sampelnya. Ini ruang sampelnya. Nah, ini ruang sampelnya. Terus A itu kemungkinan munculnya bilangan genap.
Ruang sampelnya dulu kita tentukan ini discrete atau continue. Mana gimitku? Ya, siapa mau menjawab? Daripada saya pilih tuh. Jo pada Jo. Ini discrete atau continue? Kalau ruang sampelnya begini, Jo. Apa Jo? Jo? 1, 2, 3, menjawab ke. Ayolah, seseorang. Masa sampai kasihannya itu. Discrete Kak. Yang lain. Yang lain. Oke, angkatan 1 orang. Dua. Siapa dipilih? Dua. Dean. Kira-kira discrete atau Discrete atau deh. Discrete atau continue? Jangan kok malu-malu menjawab. Ya Allah. Ayo guys, daripada mendingan kau menjawab di sini dan salah daripada salah menjawab kuis. Ayo. Deh kodom. Malu-malunya. Discrete kayaknya. Discrete kayaknya. Kenapa kau bilang discrete? Discrete. Farman Abdillah discrete. Oke. Ya, ini discrete memang. Kenapa? Karena meskipun dia range kayak gini, dia bisa dicacah. Natural itu bilangan asli, itu ekstremen natural itu bilangan asli. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kayak gitu. Dia bisa dicacah. Nah, A tadi ini kan kemungkinan munculnya bilangan genap toh di antara 1 sampai 10. A komplement apa? Komplement itu kejadian yang berlawanan dengan kejadian yang kita definisikan. Misalnya kita kan tadi definisikan A itu kejadian munculnya angka genap toh di antara 1 sampai 10. Nah, kalau A komplement berarti kejadian yang tidak memunculkan angka genap. Ya, bukan angka genap gitu. Kejadian muncul bukan angka genap. Atau berarti kita bisa bilang A komplement itu bilangan ganjil toh. Nah, kalau misalnya yang A ini kira-kira berdasarkan yang kita telah pelajari tadi, NA-nya itu berapa? NA-nya berapa kira-kira? Oh, ada 4. Iya kah? 2, 4, 6, 8. Iya, 4. Oke, 4. Terus NS-nya kan ada 10 tuh. 4 kah? Oh iya, 4 aja. 2, 4, 6, 8. Oh, enggak. Ayo. Ya, 5. 10 masuk. Kan 1 sampai 10. Ini. Perhatikan ini ya. 5. Jadinya 1/2 tuh. Nah, terus kalau misalnya kita mau cari A komplement, kita sisa ambil 100%. Ini kan kejadian utuh. Terus dikurangi dari probability-nya dari A. Ini A komplement. Ini kalau misalnya kita mau cari P dari A komplement. Yep. Nah, 100% ini kan 1 toh, terus dikurang 1/2. Dapatnya 50% atau 1/2 juga. Oke, itu masuk Maya? Iya, masuk. Kemana ini?
Eh, nah ini yang tidak di yang tidak terlalu dijelaskan sama Bu ini kemarin, Bu siapa? Siapa namanya? Bu Novi. Barang dipilih secara acak dari 12 barang. Di antaranya ada 4 barang berkondisi cacat. Terus kita mau tentukan probabilitas. Yang pertama itu kedua barangnya cacat, kedua barangnya baik, terus paling sedikit satu barang cacat. Kita bisa identifikasi dulu yang ini. Kedua barang cacat berarti dia ada. Dia bilang di sini ada cacat, terus ada juga baik. Berarti kita bisa definisikan A itu cacat, kemungkinan barangnya cacat. B itu kemungkinan kalau di sini dia definisikannya kejadiannya. Baiklah. Kita ngikut saja ya. Dua-duanya cacat. Dua-duanya cacat. Saya ambil X sama Y saja. Kalau dua-duanya cacat berarti kan ini X dan Y itu. X dan Y ceritanya. Dan dua-duanya. Kalau misalnya yang kedua, dia bilang kedua barang berkondisi baik. Dan itu ya, kalau paling satu berarti dia atau atau paling sedikit satu berarti atau terus di sini dia bilang kalau dua buah barang dipilih secara acak dari 12 barang. Nah, kalau misalnya kalian ingat kombinatorial, ya pokoknya itu dia kan bilang dari 12 dipilih 2. Nah, berarti gampangnya itu kita bilangnya kayak gini. Dari 12 kita pilih choose 2. 12 choose 2 itu saya lupa. Pokoknya ada rumusnya itu kombinatorial. Terus faktorial dikurangi ini terus kali 2 faktorial kayak gini maybe. Ini juga faktorial. Nah, kalau misalnya dia bilang pilih-pilih kayak gitu berarti ya kita sisa choose ini 12 choose 2. Terus habis itu dia bilang kita hitung dulu ini nah. Kita hitung dulu ini. 12 choose 2 kalau misalnya kalau ada yang lupa yang paling atas itu yang sebelah kiri. Terus ini dikurangi. Ini 2 dikurangi, yang 12 sama 2 dikurangi. Terus habis itu dikali dengan yang ini dibawa difaktorialkan dua-duanya. Jadi 12. Cara hitungnya kalau misalnya ada yang lupa juga faktorial kan berarti 12 kali 10 sampai 1 toh. Kali 11 kali 10 dan seterusnya. Terus ini kan 10 faktorial. Ini 10 kali 9 kali bla 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 bla. Itu bisa kita tulis juga sebagai 10 faktorial baru itu. Terus dikali 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. Begini. Nah, karena ini 10 faktorial dan 10 faktorial, kita bisa coret. Mati, habis. Terus dibagi. Terus ini sisa 12 kali 11 bagi 2. Dapatnya 66. Makanya di sini dia dapat 66. Nah, terus habis itu dia bilang di antaranya ada 4 yang kondisinya cacat atau rusak. Nah, berarti kalau misalnya kita ketemunya itu dua-duanya cacat, ya berarti yang kita ambil itu 4 toh ini ruang sampel yang ini. Terus kita ruang sampel banyaknya kejadian yang ini toh, kejadian yang ini, kemungkinan ini. Terus kita pilih ini dua-duanya cacat. Ya berarti 4 cus 2 lagi. Ini 4 cus 2 lagi toh. Terus habis itu kalau yang ini kan sebenarnya komplement ya toh. Kalau kita mau cari yang baik, berarti kita cari komplemennya. Ya komplemennya berarti kita kurangi saja.
Kita kurangi saja dari ini kan ada 12 atau 12 barang. Terus yang rusak ada 4, ya komplemennya ada 8 berarti. Yang baik berarti ada 8. Nah, kalau dia dua-duanya baik berarti ya kita pilih dari 8 kita pilih 2 kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita mau cari probability-nya, tapi jangan lupa ini cuma banyak kemungkinan ini yang dicari. Kalau misalnya kita yang cus-cus tadi itu ya banyak kemungkinannya. Terus kalau misalnya kita mau cari probability-nya, berarti kita harus bagi dengan banyaknya kemungkinan yang ada di ruang sampel. Kalau tadi ruang sampelnya ada 6, berarti 6 bagi 6 begitu. Terus kalau dua-duanya itu baik, tadi kita dapat kemungkinan kalau misalnya dua-duanya baik ya 28. Terus habis itu ruang sampelnya itu ada 66. Ya Allah. Lihat saya ini anunya. Jeleknya penjelasannya. Terus yang C ya, yang C. Paling sedikit satu barang yang cacat. Tadi kan ini kan berarti digabung ya. Berarti bentar, kan dia bisa bilang ini. Oh, aduh. Di sini, di sini dia soalnya kan dia paling sedikit satu cacat, toh, cacat. Nah terus kalau misalnya kita dapat semuanya cacat, bisa jadi kan kalau kita pilih 2 barang, bisa jadi semuanya cacat toh. Nah di sini berarti kalau misalnya kita mencari semua probability yang ada, probability yang ada, toh kan terbagi jadi 2. Kan kita cuma pilih 2 barang toh, 2 barang. Berarti either dia satu cacat atau dua-duanya cacat. Toh? Nah, terus tadi kalau misalnya kita melirik konsep yang saya katakan di awal, probability itu paling tinggi 1 toh, 100%, 1. Nah, makanya kalau misalnya kita menambahkan semua probability yang ada, ya hasilnya pasti 100%. Contohnya kalau misalnya tadi yang genap dan bukan genap. Nah, tadi kan kalau misalnya genap itu 1/2 tuh. Ya kalau bukan genap gimana probability-nya? Ya 1/2 juga. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 1. Dan dari sinilah muncul konsep komplement sih. Kalau misalnya dia cuma 2 kejadian kayak gitu. Dikategorikan menjadi 2 kejadian, ya kita bisa pakai konsep komplement. Nah, kebetulan di sini sama. Kalau satu barang yang catat itu berarti kalau cuma 1 berarti 4/1 dibagi 12/4. Oh, 12/4. Salah. Ini kan yang kita cari, sorry. Yang tadi nih kalau dua-duanya cacat 4/2 toh dibagi 12/2. Ini untuk yang P2 tadi. Kalau yang salah satu saja kalau yang salah satu saja berarti kan kita sudah dapat yang ini toh. Sudah dapat yang ini. Ya berarti kita sisa kurangi saja. Kan ini kalau ditambah kan hasilnya 1 toh. 1. Terus kalau misalnya kita cari yang ini, ya kita tinggal kurangi. 1 dikurangi 28 dibagi 66. Dapatnya 38/66. Kalau misalnya kita bentar ya, 41/4.
ini nggak bisa kita serta merta bilang 4+1 ya. Nah, karena kan kita mau choose 2 nih, choose 2, ambil dua barang toh. Kalau kita ambil satu barang saja, berarti itu kita kita kayak cuma ambil satu gitu, nggak memenuhi. Makanya ini nggak bisa tadi. Terus tadi kan udah kayak gini tuh, 28/66. Kenapa bisa kayak gini? Ya karena yang mau dicari ini kan P1 ceritanya. At least satu yang cacat tuh. At least satu yang cacat. Terus kita mau tambah. Kita mau tambah. Kita tahu kalau misalnya P2 itu P1 tambah P2 itu 100% toh. Karena kan dua kemungkinan di 100%. Nah, makanya mendingan kalau kita mau cari P1-nya, ini kan P1 kalau kita mau cari, kita harus ambil dulu kejadian satu jiang cacat, terus satu jiang satu jiang apa namanya? Apa sih namanya itu? satu juga yang baik gitu ya. At least satu cacat, at least satu baik. Kayak gitu. Terus karena kalau misalnya kita mau cari yang ini, cari manual, mendingan kita cari yang lebih gampang saja. Kita cari kalau misalnya dua-duanya. Terus kemungkinan yang tersisa apa? Ya antara dua-duanya cacat atau salah satunya cacat. Yang salah satunya itu yang lumayan tricky kalau dicari. Kalau harus dipakai konsep yang gabungan tadi itu, konsep yang gabungan, makanya mendingan kita cari ininya saja, terus habis itu kita kurangi ini dengan 100%, 100% dikurangi dengan ini, kedua. Oke. Terus sekarang kita ke yang ini. Wow, nggak terasa sudah mau 1 jam ya. Ini apa namanya? Teori banget sih ini. Yang ketiga sama keempat, dataset. Yang saya nggak perlu jelaskan ini apa. Ini statistik kan ada rata-rata, ada persentase, ada modus. Modus yang paling banyak muncul, rata-rata. Standar deviasi ya jarak sih. Jarak dari data satu ke data yang lain gitu. Gapnya. Sampling, sensus. Ini kemarin bagus, ini kayaknya bagus nih dijelaskan sama Bu Novi. Kita skip saja. Sensus sama sampling, saya ingat juga. Nah ini kalau misalnya kita mau mengambil data, kan kita tentukan dulu populasinya tuh yang kita mau ambil. Nah tapi biasanya kita kan nggak mau ambil satu populasi tuh. Kalau kita ambil satu populasi, semua populasi itu berarti kita lakukan sensus. Nah, makanya ada sampling tadi. Dan biasanya memang kita lakukan sampling. Kita ambil sebagian saja yang memang mewakili dari populasinya. Makanya di sini ada bulatan-bulatan ini, dan ini populasi. Ini sampel. Standar deviasi. Ini pembulatan. Sebenarnya ini kemarin lumayan membingungkan sih sebenarnya, tapi sebenarnya itu pokoknya kayak begini. Kalau misalnya
Kan saya ada kayak gini, loh, saya ada 2,5, terus misalnya 2,6, 2,6, 2,7. Nah, kalau yang ini sama 2,4 misalnya, 2,4. Kalau misalnya yang ini sudah pasti turun toh, sudah pasti turun. Ini sudah pasti naik. Dibulatkan ke bawah, ini 2, ini 3. Nah, yang bermasalah itu kalau 5. Kalau 5 belakangnya. Nah, kalau dia 5, kalau dia 5 toh, 5. Terus dia kalau misalnya dia genap toh, kalau misalnya dia genap yang ini 2,5, dia dibulatkan ke bawah. Terus kalau misalnya dia ganjil, dia dibulatkan ke atas. Ini yang paling terakhirnya itu ganjil, atau yang paling terakhirnya itu genap. Kalau genap ke bawah, kalau ganjil ke atas. Berarti 1,5 itu jadi 2, terus 2,5 itu jadi 2, jadi 2 juga. Oke. Ini sebenarnya toh, ini kan 825 ya. Terus dia bagi dengan 5 ya harusnya. Tapi harusnya dia ini. Coba kita tambah dulu ini ya. Ini kemarin yang menjelaskan ibu itu kan dia kasih contoh yang nilai-nilai itu, pembulatan nilai-nilainya, nilai mahasiswa. Nah itu contohnya kayak gini yang kemarin. Misalnya 0,5 ya dibulatkan ke 0, kalau 2,5 ya dibulatkan ke 2 juga, kalau 1,5 ya dibulatkan ke 2. Nah tapi tiba-tiba di sini contohnya nggak jelas banget. Nambah 0,5, terus dia bilang angka terkiri 5 kurang dari 5. Kita coba kalkulator dulu. Yes. Ya, don't judge me. Nggak bisa pakai kalkulator kopi-kopi bela. Jadi kita pakai Python saja. Ini 825. Kayaknya contohnya jelek deh. Is 165 aja. Harusnya salah sih datanya. Harusnya salah ini. Coba yang ini ya. Salah harusnya itu soalnya. Kita pakai kalkulator ke lagi. Ben don't judge me. Ini kalian merasa ini aneh, enggak apa-apa. Nah, ini dia. Atau angka 5 diikuti oleh angka bukan 0. Nggak jelas banget. Jika angka kecil lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka. Kayaknya kita harus coba cari contoh lain lagi. Kalau saya memang dia kasih contoh kayak begini, berarti yang dia analisis itu yang ininya tuh, ininya. Berarti kalau misalnya kita ikut saja apa yang dia bilang tuh, kalau kita ikut apa yang dia bilang di sini, berarti kita lihat yang paling kanan, yang paling kanannya. Ini yang paling kecil, terus yang paling kanannya atau yang paling terakhir. Yang paling kecil, terus kita lihat angka yang paling terakhir. Nah, angka yang paling terakhirnya ini kan lebih dari 5. Oh. Terus habis itu angka kecil lebih dari 5 atau angka 5 gitu.
semua angka terkanan dari angka yang mulanya buat tambah 1. What? Ya. Oh, ini maybe kita coba tambah-tambahin dulu lah. Ini juga lumayan tidak jelas kemarin. Dari angka yang mendahulunya bertambah 1. Ini 3. Abaikan ini yang 0004. Berarti nggak bisa kita ikuti aturan aturan yang kayak gini. Kita cek dulu, kita cek dulu ini yang paling kecil. Baru nanti kalau saya lebih dari 5, kita tambahkan satu di angka-angka yang setelahnya gitu ya. Nah, kita tambahkan terus jadinya kayak gini nanti. Jadinya 3 kilo rata-ratanya. Rata-rata. Bukan rata-rata ini. Sembarang tong ini. Apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Masa ada bilang rata-ratanya 3 kilo, baru 4040. Ada aja. Jelek tong anunya. Pembulatannya. Soal pembulatan bilangan statistik. Apaan ini? Oke, kalau yang ini cocok nih, kalau memang dia kayak aku memang di matematika memang seperti itu. Contoh kalau sesuai yang saya jelaskan tadi. Kalau saya ya kita bulatkannya ke bawah. Kalau bisa ganjil dia ke atas. Kalau kita lihat juga contoh-contoh yang ada sama juga kayak yang saya jelaskan tadi. Nih, misalnya 24,5, dia kan genap toh. Nah, kita bulatkan ke bawah. Kalau yang ini 14,35. Dia kan ini ganjil toh paling terakhirnya. Sebelum yang terakhirnya. Ya berarti kita bulatkannya 14,4 gitu ya. Betul juga ini contohnya kenapa kayak begini. Apa-apaan ini? Oke, kita skip saja yang itu. Kita pakai saja aturan matematika yang general, yang global, yang berlaku umum. Ini. Terus habis itu yang ini. Atau kita coba apply ya. Parahnya disuspend ki Tepku ternyata. Wow, dari kapan itu saya berhenti menjelaskan, anjir. Ya Allah. Baru Ji. Enggak tahu ya bilang baru sekali tapi kedengaran Ji yang terakhir. Apa itu terakhir tadi? Dari terakhir, beda. Beda. Teko bede om. Ini tuh, yang ini terakhir ya, bukan? Guys, ada yang mau bertanya? Atau bisa kita lanjutkan ini nanti? Saya kayaknya ini tempat sudah mau tutup. Loh, kok tidak? Astaga, cobanya di sini muka saja, pale cobanya. Kok di Ubia kah? Kok di Ubia sampai? Masih sama Kak Om di sini, coy. Astaga. Gas gak sih ke sana? Astaga. Tunggu pada. Betul, ternyata dia tidak sama. Boleh tuh. Saya enggak pulang. Dinginnya. Gimana guys? Ada yang mau bertanya? Dulu ya.
Giwes banget nih. Gimana guys? Tidak terlalu cepat ya Pak? Jelas jika gimana tidak terlalu cepat ya? Semoga ya. Untuk itu bagus ya. Saya pergi dulu ini. Gimana? Tes. Ini saya nge-lag atau Sultan yang nge-lag kan sebenarnya? Saya Kapang. Masa sih? Ini memang kalau orang memang. Iya. Ada diet situ. Bola beli. Lami. Sampai jam berapa ke situ? Mau jual bolanya. Mau pulang. Oh, baik. Jadi gimana tawa guys? Adakah tawa yang mau bertanya? Kasihan. Kalau tidak ada memang tawa. Saya pulang. Nah itu soal mau minuman. Khotbar tawa ih. Apa khotbar. Orang sudah mau tutup. Adim mau sekali. Adim kata. Iya Pak foto. Adim tahu mau sekali foto tapi dia cuma mau on campus khotbar. Iya khotbar. Jadi guys, banyak baunya. Hai. Foto nih. Iya apa foto nah berdua aja. Biar nih. Bertiga. Kasian ya. Ya lah. Guys ada yang mau on cam kah? Kalau tidak ada kita guys, ya AI-nya algoritma searching. Blur kok. Itu sana mirsa kawan cam. Ini enggak makanya ya kayak yang tugas pertama yang continue ada maksud kenapa tidak dapat integral juga seperti yang nomor 3. Yang nomor 1 kan itu ruang sampelnya. Nah itu baru kita pakai integral yang luas ya jumlah itu. Kalau yang nomor 3 tadi kan cari NS-nya. Kalau kita cari S-nya saja ya kita kasihkan anu saja. Kita kasihkan batas saja. Tolong SS dulu dong, mau pulang nih. Udah tolong. Ayo. Kita kalian butuh soal ya silahkan saja. Jangan sekarang. Sampai SSK cepat. Sampai. Woi. Ya. Sorry, nggak pakai headset kak. Saya buka headset supaya dengar kok om. Cepat mau kepada. Hah? S. Udah. Masuk lagi om. Ya udah. Sudah. Dadah. Silahkan ditutup sendiri koordinator. Coy. Buka pulang. Ya, oke, dia langsung keluar. Oke guys, thank you yang sudah hadir. Kita berdoa semoga nanti untuk next meetingnya bisa jadi lebih bagus lagi. Kalau bisa mungkin
mentoringnya offline ya atau apa begitu. Semoga pematerinya bisa dapat jaringan yang lebih baik juga. Thank you buat teman-teman yang sudah serius untuk ikut mentoringnya. And ya, kalau misalnya ada kesempatan nanti di masa depan, masa mendatang, ya semoga kita ketemu lagi. Kita close di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you teman-teman. Saya Ena dalam 3, 2, 1.